namun mereka lupa nih menjalankan kewajibannya. Nah, topik ini tuh sering kita temui di lingkungan kampus atau masyarakat luas, guys. Dan mungkin sampai kesadari kita juga melakukannya. Nah, maka dari itu kami akan membahas lebih dalam terkait topik ini, bukan hanya sekedar memberi contoh, namun juga menganalisis mengapa hal ini bisa terjadi. Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban itu hal yang nggak bisa dipisahin, guys. Nah, bener banget tuh, hak sama kewajiban itu ibaratkan sepasang, di mana hak merupakan hal yang akan kita dapatkan, namun dan kewajiban itu hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak kita. Tapi guys, di era sekarang tuh kebanyakan orang yang meminta untuk haknya, tapi dia itu lupa dengan kewajibannya. Bener, guys. Salah satu contohnya tuh di lingkungan kampus, kayak mahasiswa tuh pengen dapat fasilitas tuh yang oke, dapat dosen yang profesional, terus juga dapat nilai yang bagus gitu. Tapi sayangnya mereka lupa nih untuk menjalankan kewajibannya, seperti mereka itu masuk kuliahnya nggak disiplin, terus mereka merusak fasilitas kampus, jarang hadir, bahkan tidak masuk ke dalam kelas. Nah, hal tersebut itu tuh bahkan menunjukkan kalau di era sekarang tuh kebanyakan orang itu berpikir dia tuh bakal dia mau mendapatkan hasil tanpa dia mau berproses. Nah, akses informasi yang luas itu buat orang lebih paham tentang haknya, tapi dia lupa tuh sama kewajibannya. Jadi nggak semua orang itu mendapatkan pemahaman yang sama nih tentang hak dan kewajiban. Nah, dan hal tersebut jika kita analisis, salah satu penyebabnya itu gara-gara perubahan pola pikir masyarakat yang modern. Benar. Dan jangan lupa, guys, adanya kebiasaan mencari jalan mudah atau jalan yang serba instan. Padahal ya, kewajiban itu bagian dari proses kita untuk mendapatkan hak secara adil. Selain itu, faktor lingkungan juga berpengaruh. Jika lingkungan tidak menekankan disiplin, maka orang-orang cenderung bakal ikut-ikutan. Kita ambil satu nih contoh kasus masyarakat. Apa tuh? Contohnya nih, mereka mengeluh kalau jalanan rusak. Padahal ya, dan mereka tuh menyalahkan pemerintah. Dan kalau hal ini terjadi, itu tuh bisa berpengaruh kepada lingkungan sosial, hubungan sosial gitu loh. Nah, bahkan ke sistem yang lebih besar pun dia seperti berpengaruh juga, seperti kayak sistem pemerintahan gitu. Di sini kan kelihatan tuh, jadi bahwa ada ketidakseimbangan antara tuntutan sama kewajiban. Dan analisisnya, masyarakat cenderung melihat hak itu sebagai sesuatu yang wajib mereka dapatkan, tapi tanpa melihat kontribusi yang mereka akan lakukan itu. Tapi di sisi lain, banyak dari mereka yang ikut menjaga fasilitas umum dan bahkan merusaknya. Nah, artinya kan semua pihak itu harus sadar bahwa menjaga lingkungan itu adalah kewajiban, guys, harus dijaga itu. Dan selain itu juga perlu adanya edukasi dari pemerintahan atau sesama serta contoh nyata untuk lingkungan sekitar. Solusinya adalah kita harus dapat mengembangkan kesadaran kolektif. Nah, dari pembahasan tadi tuh dapat kita lihat bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang. Masyarakat itu nggak hanya bisa menuntut nggak bisa hanya menuntut haknya saja, tetapi mereka juga harus melakukan kewajiban agar mereka bisa mendapatkan haknya. Dan perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Contohnya tuh dari kita sendiri lah, dari diri kita sendiri. Nah, dengan menjalani kewajiban, kita sebenarnya sedang menciptakan hak kita juga. Kita menjalani kewajiban, tapi Itu juga bisa mendapatkan hak kita. Ya, Jadi seiring dengannya benar. jalannya kewajiban itu, maka akan kita dapatkan hak kita sendiri. Jadi mulai sekarang kita jangan hanya fokus pada apa yang ingin kita dapatkan, tapi kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi itu teman-teman dari pembahasan dari tentang menuntut hak tetapi lupa dan kewajiban.
terbuka lagi terhadap menuntutnya hak namun melupakan kewajiban. Oke guys, sekian terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. La Habana.